Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KWR, jumpa lagi di channel Fana Nevin. Kali ini tamu kita Handi Trinova. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Handi Trinova. Piye, Mas? Selamat. Terima kasih. Finish ketiga kalinya berarti kan? Finish ketiga kalinya. Gile bro. Berhasil. 25, 23, 24. Iya. Kembali. 23, 24, 25. Betul. Di Berondong. Berarti fix kalau udah 3 kali gini, berarti punya kapasitas bisa untuk nyelatuh orang lain. Apa nyelatuh ya? Mencemooh mereka yang ala ultra. Ya kan boleh, karena wes fix 3 kali bro. Ya kan 3 kali. Udah, nah 3 kali. kalau aku kan masih belum, ya kan 1 kali aja kewer. Apalagi dari Om, sampean sejak kapan sih sepedaan Om? Sepeda kebetulan sepedaan dari pandemi. Duh, dirimu sejak pandemi berarti? Sejak pandemi, jadi 2021 lah ya, 2021 awal. Maret. Langsung road bike? Enggak. Pertama tuh Sally dulu. Oh, sempet main Sally? Sally 2020 apa 2021 ya? 2020 kayaknya, 2020 ya. Sally, sempat main Sally. Pakai 360. Oke. Ya, ikut event-event juga? Enggak juga. Oh, enggak. Itu waktu itu masih gede badan. Dulu berat badan berapa? 100. Paling gedenya 124. 100? Iya, tapi waktu mulai sepedaan pakai Sally itu mungkin 116-an. Oke, 116. Nah, pakai Sally tuh. Iya. Cukup lama atau cuma sebentar? Bentar. Jadi pakai Sally itu kayaknya cuma 6 bulan ya. Jadi kan belinya kalau nggak salah bulan Maret, bulan April harga masih murah. Harga masih murah. Karena kan 2020. pandemi. 2020. Oke, 360 masih 5 jutaan. Iya. Heeh. Dijual karena kan harga lagi naik, banyak yang nyari. Laku. Cuan dong berarti. Cuan lumayan. Laku berapa dulu? Belasan? 2 digit lah. Anjir, 2 digit akunya. Iya. Sekarang kita lagi di support sama pasukan udang ini. Jadi 6 bulan kurang lebih pakai Sally, pakai 360, kemudian pandemi up, terus dilepas. Cuan ganti road bike. Road bike pertama apa? Triban RC 120 ya. Awal-awal tuh. Iya. Siapa yang ngeracunin Triban? Apakah karena harganya normal di Decathlon? Iya benar itu, karena available, ada stoknya dan size-nya ada, harganya normal. Oke. Jadi ya udah, karena kan entry level juga RC 120, jadi ya udah nyoba dulu. 5 jutaan kan itu? Rim brake. 5 jutaan kan? Iya, 5,5 kan? Iya. Oh sama berarti dong? Iya. Papuk berarti? Iya, benar-benar. Harga naik kan kalau di sana kan. Ya udah. Jadinya beli itu sepedaan lah. Sepedaan itu mulai ikut teman keliling-keliling Jakarta ya, sampai Alam Sutra, sampai Peak gitu. Awalnya. Dalkot, Tarkam dulu kan. Tapi nggak ikut peloton. Ikut bareng teman aja pelan-pelan gitu. Tapi ngikutin rute. Temennya sampai sekarang masih sepedaan atau udah off? Kebetulan meninggal. Innalillahi. Jadi teman yang sering ngajak sepedaan kebetulan udah nggak ada. Iya. Oke. Habis yang itu bareng-bareng udah nggak main juga. Yang lainnya bareng-bareng malah udah off nih. Iya. Teman SMA. Oke. Nah, terus pas waktu pertama kali ikut event apa? Pertama kali ikut event itu Audax Jakarta. Audax Jakarta 2021 200 kilo. Langsung 200 kilo? Langsung 200 kilo. Tapi waktu itu udah beberapa kali ikut Fondo. Oke, Fondo tapi belum event ya? Belum event. Fondo tapi belum event gitu. Jadi langsung ikut Audax 2021, dibawanya ke Jonggol ya. Jonggol, Cibinong, terus nembus ke Bintaro lah itu. Itu finishnya overshot. Over setengah jam. Iya, over setengah jam. Itu siapa yang ngajakin Audax? Apa udah bareng-bareng tahu sama teman? Oh, bareng-bareng sama teman. Berarti memang udah tahu Audax ya? Iya, udah. Jadi kalau tahu Audax tuh dari kayaknya emang dulu kan Audax sempat rame ya, banyak diperbincangkan kan ya. Apalagi pas waktu pandemi kan, event yang masih bertahan kan Audax ya. Audax ya. Jadi banyak yang ikutan, teman-teman yang biasa sepedaan bareng ikutan.
Jadi ya udah ikutan nyoba. Gitu. Nyobain akhirnya. Ikutan. Pertama kali ikut Audax ya kan 200 itu kan dengan biaya 600 ribuan ya kurang lebih ya? Enggak deh, nggak nyampe kayaknya 400-an ya. 400 ya? Ya awal-awal. Sekarang kan gitu. Sekarang di angka di atas 500 kan 200. Iya, 550 kayaknya. Ya. Itu awal pertama kali ikut event. Menurutmu gimana? Langsung bayar dengan harga segitu? Ya awalnya karena kebetulan kita nggak tahu, nggak pernah ikut event, ya udah nggak apa-apa. Jadi atau ya kaget? Nggak, ya kok mahal gitu? Maksudnya nggak pernah, karena orang pasti kan bikin event offering menawarkan sesuatu ya. Kebetulan kan kalau untuk yang ultra gini kan berarti mereka kan menawarkan rute yang udah mereka bikin. Bikin rute kan nggak gampang. Kan mereka harus mengkurasi rutenya sendiri kan. Ini bagus apa enggak, aman apa enggak dilewatin kalau malam. Ini jawaban politis atau jawaban benar? Jawaban benar gitu. Ini khawatir jawaban politis nih. Enggak, jawaban benar. Jadi orang bikin rute itu pasti juga butuh effort kan gitu. Terus juga mereka ngadain apa namanya event, mungkin juga nyewa tempat, mungkin juga mereka butuh kos keluar untuk tempatnya juga. Jadi kan pasti juga butuh juga kan kayak gitu. Nah kalau nggak salah kemarin yang 200 tuh 2021 kayak sempat ada ambulans juga deh kan gitu ngikutin. Ya itu kan juga mungkin butuh kos juga, operasional lah setidaknya kan. Jadi 400 itu ya menurut gua sih ya ada harga ada rupa gitu. Dan rutenya juga ya menantang dan menyenangkan sih. Kan gitu. Untuk sebagai rider pertama kali ikut ya, berarti kan worth it gitu kan. Iya. Ya, dan nggak tahu harga pasaran berapa waktu itu. Jadi ya udah terimanya itu ya udah dibayar. Karena event pertama juga. Iya, betul. Gitu. Nah, event pertama Audax over COT. Nah, kemudian kan sempat ganti sepeda lagi kan? Itu kapan? Sempat ganti sepeda itu karena kan pakai rim brake. Jadi yang RC 120 tuh rim brake. Badan berat. Itu masih di angka 100 tuh badan? Masih. Ikut Audax 200 itu badan berapa ya? Kayaknya 114-an, 110 lah. 110, 112 gitu. Nah, ikut Audax gitu, rutenya naik turun, rimnya tuh sempat habis. Bukan apa maksudnya brake padnya habis, rimnya juga udah makin dalam. Gitu kan. Meskipun itu alloy gitu. Jadi dan waktu itu sempat habis 200 ngikut 300. Oh, langsung 300. Turun 300 Jogja dong? Bekasi. 2021 300 Bekasi. Berarti bareng aku dong 2021 Bekasi, aku awal ikut event. Lewatin itu Puncak Pinus. Iya. Yang arah ke Bandung itu kan? Iya. Lewatin waduk itu kan? Iya. Waduk Jatiluhur ya? Baliknya ya kan? Baliknya tembus sana. Enggak. Oh, startnya lewat sana. Oh, berarti aku 2022 kayaknya. Puncak Pinus turun terus lewatin waduk. Bukan Jatiluhur, Cirata. Nah, itu finish besok paginya tuh. Jam 7 pagi. Berarti over COT? Over COT lah, jam 7 paginya. Jam 7 pagi, aku subuh pertama kali ikut 300. Iya itu. Bener-bener subuh. Abis itu ngelihat rim brake tuh, rimnya tuh udah mau habis lah gitu. Udah kelihatan cekung gitu kan. Wah ini udah cekung nih. Akhirnya mikir kayaknya emang lebih sustainable. Lebih ini kayaknya kalau pakai disc brake dari sisi berat juga kan. Karena kan makin berat kan beban ke wheelset kan. Kalau rim brake kan makin dalam kan, untuk ngeremnya juga susah gitu. Akhirnya di 2021 akhir kayaknya, 2021 akhir ganti disc brake gitu. Yang sepeda hitam itu kan? Iya, sepeda hitam. Apa itu? Topstone. Topstone? Iya. Oh, Topstone 1 ya berarti ya? Cannondale? Iya, Cannondale. Topstone 3 sih bilangnya, jadi masih alloy. Masih alloy. Yang pakai Tiagra atau pakai Gerek? Sora. Masih pakai Sora dulu? Sora. Tapi upgrade langsung? Enggak, tetap Sora. Jadi 9 speed, karena kan 9 speed tuh paling enak ya. Iya. Jadi RD-nya ganti Alivio. RD-nya ganti Alivio, 9 speed, sprocket 36 kalau santai itu waktu itu 42. Turun BJ yang BJ3.
pakai 42. Loh, BJ3 bukannya udah pakai yang pink ya? Oh, belum. Itu BJ4. Oh. Pakai pink. BJ kedua kalinya pakai pink. Oke. Gitu. Jadi BJ pertama, BJ3 pakai Topstone. Oke. Itu sepeda enak banget sih. Emang enak Banget itu. Itu emang. nyaman lah. Meskipun kalau dibawa cepet berat tapi nyaman gitu Nyaman, kalau untuk touring ya, untuk ultra ya. Gitu. Sempat upgrade selain ganti apa namanya? RD itu. Udah, ganti itu doang sama ganti wheelset. Oh, ganti kan wheelset. pakai waktu masih itu pelor dia. dia. Gantinya ganti Sirocco. Oke. Iya gitu. Alloy juga ya. Alloy juga gitu, alloy juga. Ya udah, tinggal gitu doang udah. Terus ganti itu di 2021 akhir. 21 akhir, finish BJ 23, terus 2022 deh gantinya. 2022. Ya, 2022 gantinya. 2022 untuk persiapan BJ. Untuk persiapan BJ itu. Memang sengaja untuk persiapan BJ itu. Iya, karena kan udah tahu kita ngadepin jemplang kan. Iya. Turunnya kan senduro tuh. Kalau pakai rim brake takutnya nggak aman ya, karena berat badan. Takutnya pecah atau apa. Pas BJ pertama kali berat 9294 kali. Udah mulai turun berarti. Udah mulai turun. Itu karena kalau menurut sampean ini yang goesan itu memang karena sepedaan atau dicampur olahraga lain? Sebenarnya sepedaan dulu awalnya. Sepedaan doang. Turun sampai jauh gitu 20 kiloan gitu. Itu karena sepedaan. Cuman yang paling penting sebenarnya jaga makan. Jaga makan. Soalnya percuma kalau sepedaan tapi nggak jaga makan tuh susah gitu. Sempet ngalamin gini nggak? Kan orang nih kalau sepedaan, habis sepedaan jauh gitu kan, makan kan tambah lapar. Iya, tambah lapar dan rasa nafsu makan itu kan meningkat kan? Iya. Itu gimana dong? Nah, sebenarnya kalau habis sepedaan, makan sih nggak apa-apa gitu. Makan nggak apa-apa. Ataupun pada saat sepedaan tuh makan nggak apa-apa. Tapi yang paling penting sebenarnya setelah sepedaan itu, kalaupun makan, ya jangan berlebih. Dibatasin gitu. Dibatasin. Jadi kalau misalkan sepedaannya jauh nih, misalkan ke MAP atau ke KM0 lah. Ya. KM0 kalau udah makan di atas sampai rumah, makannya ya kalau mau makan cukup sekali aja gitu. Maksudnya jangan nambah gitu. Udah, kalau udah selesai ya udah. Kalau lapar lagi, snacknya ya usahakan yang telur telur rebus aja gitu ya, protein. Kalau enggak ya timun misalkan atau tomat gitu. Itu sih. Itu berarti ada tips khusus tadi ya, jaga pola makan sama tetap sepedaan. Ya. Itu berperan penting di penurunan badan tadi, berat badan. Ya kan. Nah, di 2022 terus akhirnya kenapa memutuskan untuk ganti sepeda lagi? Oh, di 2023 kan? Sepeda 2023. 2023 akhir. 2023 akhir. Memutuskan ganti sepeda lagi karena kebetulan ada promo. Oh iya, yang Cervelo lagi promo ya? Ya, 50% lebih. Dapat tambahan lagi diskon. Jadi ya udah ambil. Itu ambil di Cycloing ya? Ambil di Cycloing. Iya, tempatnya Om Ponco. Om Ponco. Oh, dapat presentasi ya berarti ya? Terima kasih. Om Ponco, Cycloing sudah saya sebut. Masuk. Ya, waktu itu lagi ada promo lumayan besar, harganya turun jauh. Jadi ya udah, terus juga pengen ngerasain sepeda karbon karena belum pernah pakai karbon. Emang enak ya? Enak itu sepedanya. Enak sih. Enak. Oh ya, pernah nyoba juga kan? Iya, waktu ngerumpin ya? Iya, nurut banget sepeda itu. Iya. Nurut sepedanya. Sampean pakai yang biasa. Aspero biasa ya? Yang series biasa. Series biasa berarti pakainya GRX ya? Iya, GRX. Iya kan? Iya, GRX masih 400. Iya. Oh, GRX 400. Apa 600 ya? 11 speed kok, 11 speed. Oh, 600 berarti. Soalnya aku sempat nyobain yang Aspero 5-nya itu, wah anjir enak itu banget. Lebih enak lagi itu. Nurut banget sepeda itu. Serius, aku selama beberapa nyobain sepeda habis itu dikasih yang di angka hampir 100 juta anjir. Emang enak ya. Ada harga, ada rupa, teman-teman. Iya, memang beda sih. Nah, tapi itu dapatnya diskon banget jauh. Jadi ya udah jual sepeda yang Topstone. Ya udah beli itu. Kena harga berapa sih dulu? Oh, kalau nggak usah nggak apa-apa. Ya lumayan lah. Lumayan, pokoknya nambah dari jual Topstone itu nambah kayak cuman nggak nyampe belasan kecil nambahnya. Loh, dari sepedamu yang lama? Iya.
Iya. Yuk murah dong berarti dong. Dapatnya? Iya. Iya. Murah banget. Berarti kan under 20-an dah berarti. Iya, ya lebih dikit lah. 20 lebih dikit. Ya murah banget berarti hampir mirip dapat kayak Nicasio 2 dong. Nicasio 2 segituan. Ya, tapi ya. itu zaman dulu, zaman masih diskon, nggak tahu sekarang masih apa. Iya, ya tinggal japri aja sama pihak Cervelo. Biasanya kan murah itu juga, tergantung orangnya kan. Kalau kenal juga bisa dikasih murah kalau Cervelo tuh. Nggak tahu. Setelah ngerasain sepeda itu, gimana perasaan sampean? Setelah ikut BJ, nyobain kan BJ pakai Topstone, alloy, kemudian langsung pakai sepeda karbon. Ada tambahan upgrade atau tidak, terus rasanya seperti apa, excited atau gimana? Ya beda ya, tadi menurut Om Epin tadi bilang kan, emang lebih kalau dibawa untuk kencang, untuk ditekan gitu ya, ya lebih ngelaju gitu, lebih ngelaju sih pasti, jadi lebih kerasanya lebih enak. Kalau untuk nyari yang agak lebih kencang gitu ya, untuk lebih kencang. By the way, beliau ini tukang tariknya JBJ teman-teman, Jakarta Bandung Jakarta. Enggak. Susah banget ngejarnya cuk. Enggak. Mesti di depan cuk. Heran aku, nggak mau di belakang pokoknya. Iya. Setelah ganti itu malah bus. Strong apaan, kewer juga. Gile. Tim JBJ pokoknya, tim bedotnya. Nah, itu ada upgradean lagi nggak sepeda dari pas beli di yang pink, yang Cervelo Aspero tuh? Nggak ada lagi sih, cuman apa namanya minjem wheelset istri aja. Oh, istri pakai disc brake juga? Pakai disc brake juga. Oh, pakai karbon sekarang. Pinjem pakai karbon. Iya, wheelsetnya karbon jadi. Karena kan dapatnya paketannya alloy. Iya kan, alloy. Jadi ganti yang ini, ganti pinjem aja, punyanya istri. Punya istri. Nah, 2 kali BJ itu pakai karbon atau pakai alloy? Apanya wheelsetnya? Iya, yang BJ 4 sama 5. Wheelsetnya karbon. Pakai yang punya istri itu? Iya. Aman? Aman. Oh. Alhamdulillah aman. Itu. Nah, Pak, dirimu kan mulai dari overweight 120 ya kan. Itu memang ketika dulu 100 sampai 120 itu jarang olahraga atau seperti apa, Pak? Emang jarang olahraga? Nah, gongnya kok bisa olahraga itu apa yang membuat sampean wah kayaknya perlu olahraga deh? Oh, jadi sebenarnya sebelum pandemi pun di tahun 2017 itu saya lagi gede-gedenya tuh, gue lagi gede-gedenya tuh 124. Mau donor darah. Oke. Nggak boleh. Kenapa? Karena darah terlalu kental. Oke. Nah, mulai dari situ udah kayak ini tuh, udah kayak turning point gitu. Oh, berarti udah nggak sehat nih badan, mesti dibenerin. Abis itu olahraga, tapi olahraganya kayak cuman nge-gym. Nge-gym ke tempat, adalah dulu tempat gym gitu. Cuman kan kalau nge-gym itu butuh effort ya ke tempat gymnya. Nah itu kadang-kadang nggak konsisten. Gitu. Jadi ya kadang-kadang males ke tempat gym karena kan butuh effort, butuh usaha lagi kan ke tempat gym. Jadi kadang-kadang skip lama-lama membershipnya sayang gitu. Lebih sering skipnya daripada ke gymnya. Karena kan membership yang 2 jutaan sekitar segitu ya? Iya lumayan, nggak nyampe segitu sih. Kan ada kan yang membership tapi paketan ya. Oh paketan. Itu udah segitu, udah 6 bulan atau 12 bulan gitu. Iya. Ada paketannya. Iya. Nah udah akhirnya apa namanya karena udah jarang sayang membership ditutup. Ya udahlah nggak usah gitu. Udah akhirnya gede lagi. Waktu itu sempat turun ke 104, naik lagi jadi 116. Oh pas waktu nge-gym turun dulu. Turun naik lagi karena udah nggak konsisten lagi kan. Akhirnya pandemi ketemu sepedaan. Nah sepedaan itu sekalian sepedaan ke kantor. Back to work. Ya back to work gitu. Sepedaan ke kantor. Tapi kalau dulu pandemi kan masih WFH ya. Jadi sebelum kerja muter-muter sini dulu, baru ke rumah lagi kerja dari rumah. Nah terus sudah balik lagi WFO
udah ke kantor lagi, ya udah sepedanya ke kantor. Sepedaan kantor rutin itu? Ya, rutin. Itu sampai sekarang? Sekarang udah mulai agak jarang lagi, tapi mau dirutinin lagi. Ya oke. Istirahat dulu abis Bentang Jawa kemarin. Tapi sebelum Bentang Jawa kemarin sempat WFO terus? Ya. Rutin? Rutin. Paling enggaknya tuh hari Jumat sih, enggak. Oh. Jumat sama Senin biasanya enggak. Selasa, Rabu, Kamis biasanya rutin. Rutin. Nah, dari situ kan akhirnya ada gongnya kan, akhirnya menurunkan berat badan, kemudian ikut event-event. Nah, yang aku tanyakan, ketika dirimu memutuskan untuk pertama kali turun Bentang Jawa, terus minta izin istri, itu gimana? Terus ada problem atau seperti apa? Nah, sebenarnya kalau pertama kali ikut Bentang Jawa itu pengennya ya, pengen ikut Bentang Jawa itu sebenarnya dari awal Bentang Jawa tuh rilis, itu udah mantau, udah dari Bentang Jawa pertama tuh udah mantau, race map gitu, udah tahu. Bahkan dari teasernya aja, teasernya di IG-nya mereka tuh, di IG-nya Bentang Jawa tuh udah, wah nih asik banget nih kayaknya nih rutenya nih, seru nih gitu. Terus kayaknya ngelihat cut off time-nya kayaknya masih aman ya, masih oke gitu kayaknya. Daripada Audax. Nah, daripada Audax, yang Audax sangat mepet gitu ya. Nah, kalau ini kayaknya masih bisa nih model-model touring-touring biasa masih dapet gitu. Pengen, tapi nyadar diri karena waktu itu masih gede banget kan. Istri juga bilang ya kalau mau ikut mah turunin dulu kali, jangan kayak gitu. Oh gitu. Iya gitu. Ya dirajinin lagi latihannya biar nggak biar bisa lah gitu. Biar bisa finish under cut off time. Iya. Akhirnya ya udah, itu 2021 kan pertama kali keluar, udah mulai, jadi udah rutinin sepedaan terus, persiapan. Akhirnya di tahun 2022 daftar juga? Enggak, 2023. Akhirnya gongnya di 2023. Karena mikirnya pokoknya berat harus di 80 dulu baru berani, di kepala 8 baru berani daftar. Oh, berarti pas 2023 itu dirimu di angka pada saat daftar segitu. Tapi pada saat start kayaknya udah 92-an, 94. Oh. Gitu, round segitu, kepala 9 di startnya BJ 2023. Nah, itu udah nyoba sebelum start BJ 2023 tuh nyoba Banten Loop sendirian. Sendiri. Oke. Sendiri, nggak sama siapa-siapa. Itu juga awalnya udah malas tuh berangkat. Tapi istri maksa gitu. Oh, istrimu yang malah maksa? Iya. Keren. Berangkat udah langsung. Berarti istri yang support juga berarti dong? Iya, alhamdulillahnya istri sangat support sekali. Kalau nggak support kan nggak mungkin. Tapi benar-benar sih di support banget sih sama istri. Jadi alhamdulillah juga ada semangat lebih kan buat nurunin, buat start PJ. Kebetulan istri juga dot watcher, suka juga gitu, melihat perjuangan orang-orang yang nyampe finish, terus dot watching, cerita-cerita pada saat perjalanan tuh istri kebetulan ngikutin, suka gitu. Jadi ya udah. Kan 2023 itu kalau nggak salah cuman sama yang disamperin istri ya? Mungkin ya. Seingatku yang disamperin Epat telepon dong. Epat telepon, ya, Epat yang nangis-nangis. Kan Epat finishnya nggak jauh beda sama aku. Kayaknya ada Putri disamperin sama bapaknya, ayahnya. Iya, Putri. Ya. Sama ini, kalau sama istri si Om Eka. Eka Indrajaya. Om Eka Indrajaya. Ya. Itu sama istrinya. Iya, istrinya ngikut. Istrinya datang. Kalau Om Eka kan udah agak sepuh ya, Pak. Iya. Masih strong beliau mah. Tapi lebih kuat, finishnya duluan. Nah, kan disamperin istri gitu kan. Yang lainnya mana ada? Tim udang nggak ada. Orang dimusuhin sama bininya. Itu disamperin istri pas waktu BJ kan. Seru banget. Dia curhat dimusuhin sama bininya. Iya. Gara-gara tete kayaknya. Enggak, kemarin kan udah dikasih penjelasan masalah. Udah klarifikasi ya? Iya. Untungnya tetenya sama. Tapi aku ya agak kayak gimana masa iya sama suaminya.
Parah. Jadi istri bener-bener support nih ya kan? Alhamdulillah. 100% support. Ya, mungkin ngeliat manfaatnya juga kali ya. Jadi manfaatnya kan memang jadi berat badan turun, mungkin jadi lebih sehat, kelihatannya kan gitu turun beratnya menjadi lebih sepedaan juga jadi enak gitu kan. Ya udah, makanya support. Alhamdulillah. Kan efek dari sepedaan juga ini berpengaruh dengan performa di ranjang juga kan. Amin. Loh. Iya enggak, Pak? Iya kan? Iya kan? Khusus yang beristri-istri udah tahu lah. Nah, kok sampai nagih, Pak? Sampai ikut Bentang Jawa, Pak? Anjir, kok sampai nagih? Kenapa, Pak? Apa nggak cukup satu kali? Satu kali kan udah kesiksa tuh sampean kan? Kebetulan nggak pernah ngerasa kesiksa sih. Oh, padahal 23 yang seri 23 juga kayaknya kesiksa banget. Kebetulan kalau gua sepedaan karena udah pengen tahu rutenya kayak gimana, udah tahu apa yang akan dihadapi dan harus bagaimana menghadapinya. Jadi nggak pernah ngerasa kesiksa. Kalau kesiksa itu kesannya kan kayak lu nggak mau tapi dipaksa gitu kan? Iya. Ya kan. Terus ya udah, jadi ada pihak ketiga misalkan gitu yang maksa lu untuk ya udah lu harus kayak gitu. Enggak. Kalau gua kan udah emang bener-bener mau, emang udah tahu apa yang akan dihadapi, jalanin aja. Jadi nggak pernah ngerasa kesiksa kebetulan. Nah, kalau masalah yang kedua kali, kedua dan ketiga nih. Nah, yang kedua itu pasti kita memang pengen lebih cepat, lebih memperbaiki cepat waktu kan gitu. Waktu itu kan yang pertama finishnya Jumat malam jam 10-an. Pengen nyoba finish Kamis. Gagal. Akhirnya finish Jumat siang, Jumat sore. Finish Jumat sore. Nah, untuk yang ketiga sebenarnya sih nggak terlalu memikirkan finish kapannya, tapi ya juga pengen lebih cepat tentunya ya. Cuman finish yang ketiga ini lebih ke melengkapi perjalanan di Bentang Jawa lah. Kan melengkapi apa? Melengkapi top cap. Berarti potensi ada yang keempat, kelima ini ada ini? Nggak bisa menutup kemungkinan. Tapi untuk sampai sekarang nggak dulu. Istirahat dulu. Saat ini ngomongnya masih istirahat dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada yang keempat. Tapi nggak tahu kapan. Kalau sampai bisa tembus keempat, rekornya terbanyak itu siapa ya? Kayaknya 3 doang baru. Iya kan, rekor rata-rata teman-teman untuk BJ itu masih di angka kepala 3 kan ya? Iya, 3 doang. 3. Yang keempat belum ada nih. Belum. Kalau sampai bisa 4 berarti nggak dulu. Nggak ngincer itu. Nggak ngincer yang keempat. Tapi pengennya sih kalau ada bayangan BJ edisi ke-10. Kalau masih ada. Kalau masih ada. Jawanya. Ya kan seperti selalu panitia ngomong, BJ 2026 ada nggak? 2024 nggak ada? Ya nanti kalau ada lagi nggak tahu nih. Selalu dijawab seperti itu kan panitia. Berarti target utama adalah di ke-10-nya. Ke-10 karena kan edisi ke-10 biasanya spesial ya. Iya, biasanya. Biasanya spesial. Ya maksudnya terus mikir juga kayaknya anak udah bisa diajak nanti. Oh iya, anak udah mulai gede kan? Anak udah mulai Tapi gede. umur udah pensiun dong kalau di belum 10 lah, masih ada. Ya kan? Masih. Oh, masih kerja berarti? Masih. Kalau di edisi ke-10? Masih panjang kan berarti kan? Masih. Belum kepala 5 edisi ke-10. Belum. Ya mudah-mudahan tetap fit. Mudah-mudahan. Sampean sekarang masih kepala 4 kan? Kepala 3. Kepala 3. 3 berapa sampean? 39. Oh, 39. Tetap saya masih belum junior lah. Maaf. Iya. Beda. Oh ya maaf. Tetap umur tua itu lebih kuat teman-teman. Ada sepantaran sama umurnya pohon sini. Waktunya panen. Adel aja masih tuan gue setahun. Sama Pak Amin berarti lebih tua di ente berarti. Jadi targetnya di BJ edisi ke-10 kalau ada lagi. Itu pengennya, ya kan? Pengennya sih, kebayangnya. Nah, selain event ultra BJ, dirimu yang berangan-angan Lintang Flores ada niatan nggak? Atau yang di luaran?
Lintang Flores sih paling terdekat, pengennya Lintang Flores kalau bisa, kalau ada rezeki. 2026 ya berarti ya? 2026 kalau ada rezeki. Heeh. Kan kita juga nggak tahu kan, masih kerja ya, nggak tahu bisa cuti apa enggak. Iya. Kan gitu. Jadi kalau masih rezeki kan bukan cuma uang ya. Iya. Rezeki waktu, sehat, umur. Nah, itu makanya kalau masih ada rezeki mau sih Lintang Flores dulu. Lintang Flores. Gitu. Iya, kalau masih ada. Kalau masih ada. Tapi ada sih kayaknya. Ada. Harusnya ada. Harusnya ada lah, budgetnya gede kok Lintang Flores kok. Berarti terus ada niatan event luar nggak? Enggak. Belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Padahal kan secara fisik kan wah kuat, udah bisa lah. Apa ikut Badland atau ikut Lel atau ikut apalagi kayak yang terdekat kan ada Peninsula belum sih, masih secara budget kan lebih murah juga kan, masih ini kayaknya masih Indonesia apa namanya, aja. Indonesia dulu lah. Berarti ngabisin Indonesia dulu nih. Iya. Audax 1000 gitu. udah belum? Nah belum tuh. Audax saya mentok cuman 300. Oh, sama dong. Oh Iya. aku 400 sudah. 300 doang mentok. 600 nggak berani aku, 1000 nggak berani aku. Emang mepet banget sih sama Pasti TLT ya. pasti kewer, jelas kewer. Iya berat sih. Apalagi sama ngonten itu setengah mati tuh. Iya, kalau Audax sih iya. Setengah mati itu udah jelas itu, fix Iya. itu. Nggak bisa diganggu gugat, pasti kewer. Setengah mati apalagi kalau ngonten. Nah, sama ini Mang Atus juga belum. Loh, makanya Mang Atus belum Nggak pernah ikut. Waduh. Jadi pengen nyoba ngerasain. Dada dulu. Nongol dulu di kamera, nongol dulu. Kalau nongol jadi buron nggak? Ya. Mas Handika katanya mau diajak goes. Dia resign dari Giant karena Dari Komom. apa? Dari Komom. Oh iya dari Komom karena apa? Harus pakai sepeda selain Giant. Iya. Karena dia di darahnya itu, Pak. Kalau diselet darahnya itu keluar Giant. Gile bener. Pak Giant edik pokoknya. Seharusnya dia BA-nya Giant. Seharusnya. Kemauannya dia seperti itu. Itu kemauannya. Cuma semesta tidak berpihak. Oke, balik lagi. Berarti 5.500 itu belum pernah sama ya? Belum. Kenapa belum pernah? Karena emang kan selama ini fokusnya di Bentang Jawa ya. Oh. Dan saya pribadi nih, pendapat saya pribadi, kalau ikutan event gede kayak gitu ya fokus gitu, latihannya gitu. Nah, ya udah ikutan event gede tuh sekali aja lah gitu. Dalam setahun. Iya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak juga kasihan badan. Kan gitu. Jadi apa namanya? Ikut event-event yang lain, apalagi di luar kota yang memerlukan biaya, banyak waktu. Resource. Iya, resource sumber daya itu kan bukan cuma soal biaya ya, tapi kan waktu juga, tenaga. Nah, kalau ikut event di luar gitu, ya kayak di Jogja gitu, di Malang gitu, Semarang, itu kan butuh tenaga, butuh waktu yang lebih kan. Iya. Nah, sedangkan cuti kan mesti di manajemen lagi nih, manage lagi. Iya, cuti kan mesti disayang-sayang nih, di eman-eman. Oke. Jadi jangan sampai habis dulu kan gitu, sisain gitu. Jadi karena udah mau cuti 5 hari, 6 hari pada saat Bentang Jawa, ya mau nggak mau, karena kan jatuh cuti cuma 12 kali dalam setahun. Jadi ya 6 harinya ya mesti disimpan dulu nih, kan kita nggak tahu ada apa ya. Oke, betul. Jadi milihnya waktu itu ya udah ketika mau ikut Bentang Jawa yang akan ngabisin 6 hari, 5 hari cuti, mau nggak mau nggak bisa ikut event yang lain. Jadi latihan ya udah latihan sendiri aja, nggak ikut event. Oke. Berarti kepentok di cuti lah intinya. Betul, gitu. intinya gitu. Berarti tahun depan cutinya bakalan dialokasikan untuk kalau ada kesempatan dan ada rezeki akan dialokasikan untuk transkontinental. Apa namanya? Amin dulu. Yang Lintang Flores, teman-teman. Lintang Flores, mudah-mudahan. Tapi itu berat banget sih kayaknya ya. Lebih berat daripada Bentang Jawa. Next levelnya sih. Iya. Mau ngonten di sana juga mikir-mikir. Bawa baterainya harus banyak Ah iya. Gile. Soalnya emang susah untuk ngecas juga kali ya kayaknya. Iya. Jarang masih jaraknya gapnya itu jauh-jauh banget gitu loh. Jarang Alfamart. Pak, dari 3 kali BJ menurutmu yang
paling struggling itu di Nah, edisi keberapa? kalau struggling sama suffering beda ya. Ya, Kalau suffering. struggling, ya kalau struggling saya ngerasa struggling tuh di BJ3. BJ3. Karena memang ada kejadian juga kan crash di Sancang. KM 500. 505 lah itu. 505 kena lobang. Lobangnya lobang gede gitu, kotak. Kayaknya emang buat dibenerin jalan gitu ya. Di ujung turunan. Jadi kena lobang, jatuh. Yang setelah habis itu setelah ada perkampungan nggak? Ada sih sebelum pokoknya udah lewat kayaknya perkampungan. Karena aku sempet hampir jatuh terus ban pecah itu di situ juga deket situ setelah Sancang. Oh enggak, ini sebelum Sancang. Oh, sebelum Sancang. Aku pas sebelum masuk hutan Sancang. Oke. Sebelum ketemu sapi. Oke. Gitu. Nah, itu jam 1 malam sih jatuhnya tuh. Jam 1 malam, 1 lewat lah gitu. 1 lewat jatuh, luka kaki, lutut sama bengkak. Gitu, sama bengkak. Nah, waktu itu tuh udah apa namanya, mikir-mikir juga gitu kan. Mikir sih, nggak sampai keucap mau evak apa enggak gitu kan. Okay. Mau ini apa enggak, tapi ngelihat sepeda aman, nggak masalah. Terus di rantainya copot, dibenerin, bisa masih lagi muter. Terus dicek-cek, badan juga aman, cuman ya ini bengkak. Kaki bengkak. Cuman digerakin, dia bawa jalan dikit, bawa sepeda dikit, aman. Masih ya kerasa sakit tapi masih bisa ditahan. Ya udah, akhirnya lanjut. Coba lanjut. Lanjut nggak nyampe 500 meter bocor ban ternyata. Kena lobang, robek. Ya udah akhirnya diganti ban dalam gitu. Tadi kan pakai tubeless kan. Ganti ban dalam, kelincer, ditambel yang robeknya. Terus aman. Ya udah coba lanjut jalan. Jadi waktu itu masih nggak kepikiran juga bisa finish apa enggak. Jadi benar-benar apa namanya, ya udah jalanin dulu, kita lihat squatnya sampai mana. Itu masih berdarah-darah. Ya udah lanjut. Akhirnya ketemu IGD. Jam itu kan crashnya jam 1:30, jam 1 lewat, jam 3 baru jalan lagi. Oh, cukup lama berarti di lokasi itu? Lama, cukup lama. Jam 3 baru jalan lagi, jam 3-an lah ya, jam 3-an jalan lagi. Nyampe di daerah Parigi ya? Sebelum Parigi. Yeah. Sebelum Parigi itu ada IGD sebelah kiri. Jadi ya udah masuk, dibersihin lukanya, dikasih obat untuk pereda rasa sakit. Ya udah, akhirnya ya pakai obat itu, sama akhirnya di jalan juga beli apa namanya, Kataflam sama pereda nyeri lah ya. Ya, pereda nyeri gitu kan. Ya udah. Ini berdampak tapi? Ya lumayan ngaruh. Lumayan ngaruh. Meskipun ya berapa jam lagi hilang, berapa jam lagi. Kalau kayak gitu sebenarnya bisa nggak sih ini out of the topic nih. Obat itu kan pereda nyeri ya. Itu kira-kira kayaknya bisa ya untuk mengatasi masalah teman-teman di masalah pantat deh. Nggak juga sih, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Karena itu bukan luka nyeri di luka luar ya. Kalau masalah di situ kan luka dalam ya? Iya, kayaknya sih lebih ke luka dalam kayaknya ya. Kalau luka gitu tetap ngerasa nyeri sih, karena kebetulan ngerasain juga tuh saddle sore. Jadi tetap juga gitu, kerasa juga nyerinya. Karena kan luka luar dan perih kan, kalau gitu kan, ya udah. Kalau itu sih tetap kerasa. Gitu. Nah, ya udah, jadi kalau paling struggling BJ yang ketiga kalinya 2025, semua parts badan yang kena nyentuh sepeda tuh sakit. Kenapa? Jadi ternyata baru nyadarnya itu di ujung, di turunan Gumitir. Setelah Gumitir. Jadi ternyata handlebar saya tuh agak miring dikit. Nah, itu efek di Cikotok. Jadi waktu Cikotok naik itu hujan kan, berhentilah. Pas waktu berhenti, pas ada tanjakan dikit gini, ada warung tapi dia agak naik gini, terus semen, licin, jatuh di situ. Jatuh lumayan kencang meskipun jatuh bego ya. Iya. Lumayan kencang karena licin banget, kepleset jedak. Kayaknya handlebar itu kena ke tanah dan agak miring. Nah itu baru sadarnya baru di Gumitir tuh. Kok agak miring ya kok?
kok miring ya? Nah, jadi ternyata setelah itu efeknya sampai ke ujung itu sini sakit juga. Oh, pinggang sama sakit? Iya. Punggung? Tulang ekor lah ya? Lower back sini lower sih. back kan? Iya, lower back kiri nih sakit. Pinggang sini. Terus sama saddle sore kena. Sakit banget tuh kalau lower back tuh. Iya. Seriusan? Iya, terus lutut kanan sakit. Karena lutut kanan sakit, lutut kiri juga ngerasa. Karena kan overuse mungkin. Oh. Gitu. Dampaknya sampai sana ya? Iya, ya udah. Terus kebetulan sepatu nggak pakai sepatu yang sama. Beda lagi? Beda, nggak kayak di 2023 dan 2024. Jadi jari kelingking kanan hitam. Sampai hitam bro? Hitam, darah beku jadinya. Dek, itu nyadarnya pas sampai ketika kapan? Kalau itu nyadarnya udah 1000, udah di Pacitan lah kayaknya. Baru nyadar? Iya. Karena udah gak kerasa tuh? Nggak kerasa. Tapi apa namanya, lumayan nyeri. Tapi akhir-akhir jadi nggak kerasa karena kebas. Oke, karena kebas itu kan nggak kerasa kan? Iya. Terus ngelihat, oh ya udahlah. Oh berarti kurang lebar ya sepatunya ya? Kayaknya gitu, kurang lebar. Pastinya kurang lebar. Iya. Itu. Ngeri Dan juga. itu udah diingatkan sih sebenarnya. Sama bike fitter. Jadinya pakai sepeda, pakai ini yang mana nih? Ini agak sempit nih kayaknya nih gitu. Udah nggak apa-apa ini aja. Soalnya warna sepatunya cocok sama sepedanya. jersey. Oh jersey. Oh berarti jersey support ini kayaknya. Enggak juga. Sponsorship. Enggak, cuma pakai doang. Biar serasi aja. Oh, oke. Gitu. Ya udah, akhirnya apa namanya? Tapi ya ada cerita lagi kan, berarti kan. Iya. Ya udahlah gitu. Ya udah dijalanin aja. Tapi itu bahaya banget. Kalau sampai nggak ketahuan itu bisa amputasi bisa loh. Lebih kayak maraton sih sebenarnya. Kalau maraton kan orang juga sering kukunya hitam ya. Iya, dia karena kayak darah mati terus akhirnya kan jaringan di kaki mati kan. Iya. Apalagi dengan jarak segitu. Ini nyaris lepas aja sih kukunya, cuman belum lepas. Nyaris lepas? Belum lepas. Oh iya. Iya. Tuh. Oh iya. Tapi kalau diterusin lagi sih kayaknya bisa lepas, cuman sakit banget kalau kuku lepas tuh. Iya, perih pasti, tapi enggak nih. Bukan perih. Aman. Bukan perih. Sakitnya itu enggak perih sih. Aku pernah yang jempol kena standar motor itu kan akhirnya kan harus dilepas tuh. Aduh sakit banget. Sumpah. Disuntik itu sekali disuntik itu dokternya tak marahin. Kenapa nggak bilang kalau sakit? Sakit sesakit-sakitnya piknya sakit itu suntik kaki, bro. Suntik kaki itu piknya paling sakit menurutku. Sunat nggak sakit. Suntik apa? Aku pernah suntik di telinga, suntik di beberapa bagian yang lain lah. Itu paling sakit cuman kaki, jempol. Sakit sesakit-sakitnya piknya sakit. Udah. Nah, udah tuh. Strugglingnya kan berbeda-beda, ya kan? Dari ketiga event BJ itu, kondisi pantat semuanya aman atau bagaimana? BJ3, BJ4 yang pertama kali 2 kali ikutin aman. BJ3 saddle sore karena kan emang kena hujan ya. Kena hujan 3 hari berturut-turut, hujan, basah. BJ5 kan hujan juga, iya, BJ5, badai BJ5. petir. Iya, BJ5 itu. Oh, BJ5. Maaf, tadi salah. BJ5 maksudnya. BJ yang ketiga kalinya saya. Oke. Baik. Siap. Udah jelas nih. Iya, BJ5. BJ5 hujan 3 hari berturut-turut. Jadi efeknya lumayan tuh. Sama tadi kan agak miring ya handlebar. Jadi kayaknya waktu kayak gini nih, ternyata begini. Oh iya. Nggak ngeh gitu. Nggak ngeh waktu itu. Ya udah. Akhirnya kena juga ke saddle sore, ngerasain. Selangkangan apa semuanya iya. Itu sakit tuh. Iya. Akhirnya ya tahan-tahan aja udah. Tahan-tahan aja, tapi pakai ini Bye-Bye Fever. Bermanfaat nggak sih Bye-Bye Fever? Untuk beberapa saat bermanfaat, tapi begitu udah lumayan jauh nih, udah lumayan lama makainya, bisa lepas juga dari lokasi.
Itu berarti pakai 2 ya, selangkangan kanan kiri? Iya, kayak gitu. Apa 3 sama pantat? Enggak, kalau misalkan cara pakainya gede, gimana? Kalau misalkan gede ya udah. Emang ada yang gede? Baby Fever kan paling dewasa cuma segini doang. Iya, lumayan, iya itu. Kan ada yang kecil, ada yang gede ya. Ya, yang segitu. Pakai 1 doang? Pakai 1 masih aman sih. Melintang aja tergantung ya lokasi luka gitu. Itu ditaruh di tempat lukanya? Iya, nutupin lukanya. Oh, bukan ditaruh selangkangan kanan kiri gitu? Nah. Sama pantat? Ya tergantung, itu tergantung lokasi luka. Soalnya itu sebenarnya kalau saya lebih nutupin luka yang terbuka aja. Jadi ya kalau yang lain kan nggak masalah nih, nggak ada iritasi, nggak ada luka terbuka gitu. Jadi ya nggak ditaruhin, hanya di lokasi aja. Soalnya di 2025 ini pandu yang pakai pandu kaustik itu, dia itu sampai pantatnya itu itu semua bro. Oh ditutup. Hansaplas semua. Oh Hansaplas. Jadi ditempel full Hansaplas, yang Hansaplasnya gede itu loh. Ditempeli semua rata bro. Selangkangan juga itu rata bro. Tempeli gara-gara kena serangan berdarah. Itu. Kalau saya sih cuman di lokasi ini aja. Selangkangan. Enggak, di lokasi yang dimana ada luka terbuka aja. Oh. Itu menurutmu ya? Menurutmu pengaruh dari bib juga atau kayak gimana? Atau misalkan ya pakai bib murah nih, tapi nggak hujan, aman atau tidak? Pemilihan bib kayak gitu. Sebenarnya kalau pemilihan bib, karena kan udah 3 kali, berarti kan udah tahu karakter harusnya pakai bib yang mana, jersey yang apa seperti itu. Gimana menurutmu? Sebenarnya sih, lebih ngaruh ke fitting kayaknya ya. Maksudnya posisi ini nggak gerak-gerak. Karena kan itu kan lebih karena kegesekan kan. Rotasi ini ya, pangkal paha dan paha ini. Nah, kalau misalkan itu posisinya pas, harusnya nggak akan ada masalah itu. Jadi kalau bib pun, bib mahal, bib murah, bib biasa aja, banyak kok yang kena dan yang nggak kena gitu. Jadi kan nggak pengaruh di bib juga gitu. Tapi mungkin juga cocok-cocokan juga antara bentuk badan dengan bibnya, dengan cutting bibnya mungkin juga ngaruh gitu. Jadi nggak bisa dipastikan juga sih penyebabnya itu karena bib atau mungkin karena apa namanya nggak pakai chamois cream misalkan. Iya, gitu. chamois ya. Ya belum tentu, kan ada yang nggak pakai juga. Aman juga, yang belakang kita nggak pakai apa-apa aman teman-teman. Pakai ini. Ayah ojak ya kan. Pakai apa namanya? Pampers. Legging. Iya legging. Iya. Itu nggak ada yang tahu tuh. Iya gitu. Ya jadi itu balik lagi sih mesti dicoba sih sebenarnya. Ya nggak bisa, berarti nggak bisa ngomong. Nggak bisa dipastikan ngomong. Karena bib. Ya. Jadi kalau nanti gua bilang bib ini bisa nggak bikin lecet misalkan, nggak bikin saddle sore, ya belum tentu juga. Kalau bib sama saddle-nya nggak cocok misalkan, kan saddle kan juga mesti lihat ukuran tulang seatbone-nya kan, tulang ekornya kan berapa gitu besarnya kan. Kalau itu nggak cocok juga, kalau pakai bib yang katanya nggak bisa bikin yang untuk endurance lah ya. Iya, belum tentu juga, pasti bisa juga. Jadi nggak ngaruh ke situ sih. Berarti banyak faktor. Lebih cenderung ke fitting ya. Ya cenderungnya ya. Iya, lebih dinyamanin aja sih posisi berkendaranya. Nah, menurutmu setelah BJ ketiga kalinya ini, menurutmu sepeda kayaknya paling nyaman setup sepeda itu seperti ini deh. Karena kan udah 3 kali nih dengan setup yang berbeda nih, ya kan? Ya. Tapi ada perubahan nggak sih yang 2024 sama 2025 untuk setup sepedanya? Dari sepedanya ya, rim profile wheelsetnya lebih rendah. Oh, lebih rendah. Ya. Nah, ini berarti kan ada perbedaan tuh. Ya. Akhirnya pasti kan ada evaluasi nih dari situ. Menurut sampean sepeda yang kayaknya paling enak untuk bentang Jawa atau event long ultra lah, kayak gimana? Kalau misalkan bicaranya event ultra agak sulit ya, karena jarang ikut event ultra selain bentang Jawa nih. Ya, bentang Jawa aja deh. Kalau untuk bentang Jawa karakteris bentang Jawa ya. Menurutmu paling jos? Paling enak sebenarnya ya karena kan gua nggak kuat-kuat amat. Ya. Jadi sprocket tuh kalau bisa 42. Karena bagaimanapun juga enak tuh buat istirahat. Oke. Maksudnya nanjak masih bisa
santai, tapi meskipun agak ini yang ngicik ya. Tapi masih bisa istirahatin kaki itu kalau udah di 42 gitu. Oke. Chainring kalau bisa sih 4630. 4630. Cukup, tapi kalau misalkan ngerasa 46-nya terlalu kecil, 4831, itu 1142. Oke. Terlepas dari brandnya ya. Iya. Jadi 4811 itu masih bisa enak tuh, kan gitu, masih bisa enak. Nah kalau untuk wheelset, kalau ada wheelset karbon, rim profile 50 enak. 50 enak. Wajir, aku aja Karena- keteteran. Oh iya, kayak beda power teman-teman. beda power. Enggak, kalau 50 ya 45 50 lah. Kalau 50 itu karena karakteristik bentang Jawa itu kan ada lumayan panjang Mecah angin. Iya. Lumayan panjang tuh segmennya setelah CP1 ke CP2. Itu kan relatif flat ya. Relatif flat tuh. Nah, itu lumayan bisa ngambil advantage agak banyak di Di situ. segmen itu pakai wheelset 50. Kalau kita udah bicara jemplang, mau itu Wheelset rim apa-apa, profilnya 35, 30, Tetep aja dorong. karena udah 1200 sendiri kan gitu di awal. Tapi kan di awal juga itu, Pak. Tanjakan yang iya semuanya udah gini-gini, Pak. Kalau Cikoto kan lebih ke rolling. Iya. Emang agak lumayan steep. Ya. Cuman ya kalau steep-steep kayak gitu masih bisa lah gitu kayaknya sih. Nggak se-steep jemplang gitu, masih bisa lah 50. Nah, gitu. Kalau untuk frame cari yang paling pas aja sih ukuran. Frame mah kalau Ukuran ya? Iya, Dari segi kalau ukuran. iya mendingan ukuran sih lihatnya. Kalau misalkan bahannya alloy atau karbon atau titanium, besi, bebas sih. Mana yang paling nyaman, karbon atau alloy? Nyaman ya? Ya nyaman kita ngomongnya. Nyaman kayaknya masih alloy kali ya. Nyaman ya? Iya nyaman. Nyaman alloy. Alloy. Masih megang. Enak untuk nanjak. Ya masih karbon sih. Ya, Karbon. overall masih enak karbon. Untuk long endurance gitu masih megang karbon sih. Kalau apalagi kalau mau nyari waktu ya. Iya. Kalau mau nyari waktu emang karbon. Tapi kalau mau menikmati perjalanan alloy cukup. Alloy cukup. Alloy cukup. Oke. Itu udah oke. Oke. Nah, untuk ban, setup ban menurut sampean Ban 32. 32. Kenapa? 32. Kenapa nggak 28? Sampean kan sukanya ngebut. Enggak, 28 itu kalau kita lihat karakteristik bentang Jawa banyak juga jalan-jalan yang Busuk. iya entah itu aspal pecah lah, itu entah lobang di mana-mana atau jalan nggak rata. Iya. Jadi 32 udah paling pas sih. Kalau mau kecilan dikit 30 lah gitu. Oke. 30. Rekomendasi ya. Iya. Berdasarkan pengalaman 3 kali bentang Iya, Jawa nih. Iya, 30 Jadi valid. minimal, kalau nggak 32 gitu. Hmm. Kalau lebih dari itu kayaknya keberatan. Ya tapi ya preferensi orang ya. Itu. Terus kalau secara dropper wide atau normal biasa? Maksudnya white nih yang gravel kayak gitu? Iya. Kalau misalkan bisa dapat yang white. Karena kalau nggak salah pernah baca kontrolnya lebih enak pada saat Turunan. yang agak flare Iya. waktu turunan lebih enak agak flare ya kalau untuk kontrol gitu kan. Tapi kalau misalkan dapatnya yang lurus ya pokoknya sesuai dengan fitting ukurannya. badan pundak aja kan. Oke. Kan gitu, mau 38 atau 40 gitu ukurannya. Oke. Terus frame udah. Nah, group set. Lebih prefer elektrik atau Oh, ini? Elektrik atau mechanical? kebetulan jari BJ yang ketiga kali, BJ 3, BJ 2023. Jari itu lumayan kebas. Tapi masih bisa muter. Masih bisa shifting. Jadi kalau ngelihat dari dengar cerita temen juga mengenai trouble-nya ya. Yang elektrik ya? Ya. Kayaknya lebih enak, lebih aman yang mechanical gitu. Yeah. Karena nyari bengkel gampang. Maksudnya Betul, semua orang bisa lah. Iya, semua orang Lebih bisa aman gitu, lah. lebih aman gitu. Oke. Karena kalau misalkan udah elektrik kenapa-napa tuh agak lebih Nggak repot. nggak semua orang bisa. Apalagi kan kalau misalkan udah
masalah di drifter atau masalah di RD gitu kan. Iya. Nah, itu agak lebih repot tuh untuk benerinnya. Nah, kalau bisa juga, tapi ini gue juga inner sih ya. Sepeda gue juga inner. Kalau outer lebih enak lagi tuh. Outer cable tuh. Lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi untuk troubleshootingnya. Ya, troubleshootingnya lebih mudah lagi. Cuman kalau inner ya udahlah. Emang rata-rata sekarang semua sepeda kayaknya udah lumayan inner ya, banyak-banyak rata-rata ya. Terus untuk setup ini ban. Pilihan sampean tubeless atau silencer? Kalau setup sama aja sih dua-duanya. Kan ada perbedaan. Enggak, maksudnya ngelihatnya dari sisi masalah ya. Kemungkinan masalah yang akan timbul. Iya, iya. Gimana tuh? Kayaknya sama aja sih, sama aja. Masalahnya ya tergantung sial-sialan aja. Cuman kalau masalah nyaman, kayaknya emang enak tubeless ya. Iya. Tubeless lebih nyaman sih. Lebih empuk kan? Lebih empuk gitu, lebih empuk. Jadi bisa direndahin tuh pressure-nya. Pressure-nya, PSI-nya bisa lebih rendah. Itu lebih enak gitu untuk Hajar yang gravel. Ya. Nah, termasuk jalan ini yang trouble-nya nih. Trouble-nya kalau misalkan trouble-nya yang kan pernah ngalamin trouble yang ban tubeless. Itu apa sih trouble-nya? Karena kan nggak semua, saya sendiri kan nggak pernah pakai tubeless nih kan ya. Tapi aku memang senengnya di silencer gitu. Bukan wellset nggak kompatibel untuk tubeless. Banku juga ban tubeless, tapi aku masih belum berani tuh. Nah, itu gimana tuh? Ya kayak problemnya. Kemarin kan pakai tubeless tuh di BJ 2025. Ya emang trouble-nya itu robek. Sampai robek? Iya, kena lubang di sancang itu. Di 2025 apa 2023? 2025. Oke. Robek di sancang. Jadi sampingnya itu agak daerah-daerah sini lah nih. Oh, wall-nya ya? Iya, samping-samping. Tapi nggak sampingnya banget sih, nggak sidewall-nya banget. Itu robek, kena lubang. Panjang? Nggak terlalu panjang, kecil. Tapi emang udah bawa tubeless kit. Oke. Ya udah. Tapi ternyata tetap keluar tuh. Tetap bocor. Akhirnya decide kan untuk ganti clincher. Paling itu aja sih. Kalau misalkan pakai ban tubeless, pakai settingan tubeless, siapin buat nutupin lubangnya. Tapi kalaupun nggak ada, kan biasanya kita pakai entah itu bungkus Indomie kek atau pakai uang buat nutupin lubang yang robek itu gitu. Paling gitu ganti. Nah, kalau untuk yang clincher pernah masalah rim tape-nya kelipet. Oke. Di BJ 2023 tuh yang sempat ganti tuh. Sempat ganti rim tape. Itu ngalami bocor gara-gara rim tape berarti? Iya. Jadi bocor di setelah sancang. Ada jalan lurus kan pinggir kanan pantai. Iya. Itu bocor, ganti. Kebetulan di situ deket ada bengkel motor. Oke. Kebetulan kan bawa adaptor, ya kan. Jadi kan bisa dikencengin tuh, pakai ditembak lah anginnya. Ya, anginnya dikencengin. Begitu udah kenceng, meledak. Oke. Gitu. Terus pakai pompa biasa, masih kempes, tapi aman. Oke. Ya udah jalanin, gitu. Jalanin, ya udah kempes-kempesan mendul-mendul gitu. Jadinya. Oke. Karena nggak berada di jalurnya ban ya. Iya. Pakai apa sih? Ban apa? Oh, bentar, nanti ban lagi. Jadi ya udah, mendul-mendul sampai Pangandaran. Sebelum Pangandaran ada bengkel sepeda. Iya, RNS Bike tuh namanya. Nah, ya udah ke situ dicek ternyata emang rim tape-nya kelilit. Oke. Kelipet gitu. Jadi kemungkinan karena itu. Ya, akhirnya ganti rim tape, dipasangin lagi, aman akhirnya sampai finish. Oke. Nah, Pak, untuk ban dari BJ 3, 4, 5 itu pakai satu brand atau beda-beda? Satu brand beda jenis. Oke, yang 2023 dari itu pakai JB 5000 ya? Iya. JB 5000 beda jenis ya. Beda kan? jenis. Nah, yang paling tapi ukurannya sama semuanya? 32. Ukurannya sama 32. 32 semuanya? 32 semua. Oke. Nah, itu dari perbedaan jenis itu ada pengaruh nggak? Karena kan orang nyari di JB 5000 itu kan karena rolling resistance-nya kan bagus kan. Nah, dengan
beda jenis tadi ada efeknya nggak? Beda jenis tadi Beda tipe ya kita ngomongnya? beda tipe, iya beda tipe. Beda tipe. Yang satu kan yang biasa, yang dua lainnya itu BJ STR 2024 dan 2025 itu AS. AS itu ASTR berarti yang all season. Iya, jadi dia puncture resistance-nya lebih kuat. Lebih tebal dan lebih berat daripada STR. Secara bobot gram-gramannya lebih berat. Oh. Nah, tapi jadi pede sih. Jauh lebih pede. Jauh lebih pede dibandingkan yang biasa ya. Jauh lebih pede. Bedanya itu. Karena memang ngerasa bannya badak. Cuman kalau masalah robek itu kan udah karena kena lobang ya. Iya. Jadi udah, dan lobangnya itu pinggiran banget sih. Jadi ya ini wajar sih gitu. Nah, masalah karena berarti kan masalah ban bocor atau sobek itu kan udah tergantung rezeki-rezekian ya. Iya. Ya kan, masalah jenis ban nggak pengaruh ya. Iya. Menurut sama ini juga. Iya, menurut kita juga sama lah ya. Menurutku juga sama. Masalah ban bocor itu ya udahlah, mau brand apapun kalau waktunya bocor aja seperti itu kan. Nah, dari jenis sepeda itu kan tadi udah. Menurut Samen yang paling enak jenis road atau gravel? Apa? Bannya? Untuk bentang Jawanya. Jenis frame-nya. Oh, jenis frame-nya. Jenis frame-nya sebenarnya road sama gravel nggak bisa bedain itu, Om. Road atau gravel, tapi lebih ke geometri frame-nya kali ya. Geometrinya mau yang kayak gimana gitu, mau yang lebih race. Karena kalau kalau gravel kan otomatis jauh lebih pendek, Pak. Secara itunya. Belum tentu. Iya sih. Secara wheelbase-nya itu ya, jauh lebih pendek daripada road secara umum loh. Secara umum ya. Cuman kalau kita bicara misalkan gravelnya gravel race yang kayak punya Samean kan ya geometrinya lebih agresif gitu ya. Sama yang biasa kan udah beda juga tuh. Iya. Jadi lebih ke geometrinya sih, mau yang nyari yang agak bisa ditarik atau lebih nyaman. Kalau punya Samean lebih ke nyaman kan ya? Lebih bisa narik juga sih. Bisa narik. Karena kan gravel race. Waktu itu kan jatuhnya meskipun Aspero biasa itu jatuhnya ke gravel race berarti? Iya. Oke. Jatuhnya masih gravel race gitu. Jadi agak agresif. Lebih agresif. Cuman kalau emang maunya santai, nggak nyari waktu, nyari yang agak apa namanya? Yang emang sepeda endurance. Waktu itu kan pakai Topstone tuh yang pertama kali. Ya itu emang jauh lebih nyaman dan menyenangkan ride-nya. Gitu. Pakai aerobar atau tidak? Kalau bentang Jawa pakai. Kenapa? Ya tahu sendiri, CP1 sampai CP2 kan agak santai. Bukan agak santai, maaf. Elevasinya agak nggak terlalu banyak, relatif flat, ya kan. Semuanya kan pada bilang CP1 ke CP2 tuh relatif flat. Terus banyak angin. Iya, betul. Jadi mau nggak mau pakai aerobar tuh pasti akan menolong. Dan nambah posisi tangan sih. Biar nggak selalu capeknya ya. Bisa rubah-rubah. Bisa ubah-ubah, bisa di sini, bisa di gini, bisa gini, bisa gini. Jadi lebih banyak. Terus pakai kedal klit MTB atau road bike? MTB. Kenapa? Lebih enak buat jalan. Kalau dorong. Kalau pakai road kayaknya bakalan sakit juga tuh ininya. Dirimu pakai road kan? Kalau dorong kan lumayan kena kan ininya. Jangan dorong, Di. Beda kalau orang kuat. Kalau orang kuat jangan dorong. Kalau orang kuat beda. Rasio 1-1 aja masih kuat. Nah, iya. Iya. Kalau kita mah ngelihat 17 dikit, oh ya udah naik lah, dorong aja. Cuci baju atau tidak? Cuci baju, cuci bib. Selama ini? Iya. Cuci baju, cuci bib. Karena emang tadinya awalnya tuh rencananya planningnya mau gasdor kan. Cuman karena udah ngerasa karena jatuh, terus mulai nggak enak badan, akhirnya mutusin untuk masuk hotel. Jadi masuk hotel di Pamengpek, Kebumen, Pacitan. Full ini. Hotel terus ini. Sama Tumpang. Iya, padahal
yang BJ 2024 enggak tuh. Ya meskipun hotelnya hotel yang 100 ribuan, Iya, 200 pokoknya ribuan masuk gitu. hotel lah, Iya, masuk nyaman hotel lah ya. aja ya, yang penting bisa tidur gitu. Dan di situ emang selalu nyuci bib sama Setiap rehat tuh. setiap rehat, nyuci bib sama jersey. Kebetulan bawa bib cadangan, tapi malah nggak kepake bib cadangannya. Karena udah dicuci. Udah cuci, udah Kering? kering kok. Oh, ditaruh di samping AC gitu ya? Ya, jadi dilipet dulu. Jadi dipakai anduk, dibentangin tuh bibnya sama anduk, dilipet, terus dipukul-pukul, diinjak. Oh gitu? Iya, biar nyerap ke anduk. Kirain dimasak kayak itu, Nggak. Mbak Septi. Nggak ada kompor. Jadi ya udah dipukul-pukul, diinjak-injak, terus didiemin dulu, ngapa-ngapain dulu kan, beberes yang lain. Udah mau tidur, baru dibuka, dijemur dekat AC. Habis itu kering sih. Itu masuk itu. Masuk, bisa aman. Nah, apa namanya? Menurut sampean untuk teman-teman yang belum pernah ikut Bentang Jawa atau mau ikut event Bentang Jawa atau mereka yang mau ikut event lainnya lah ya kan. Tidur proper atau gasdor untuk bisa survive dan finish strong menurut sampean. Yang paling penting itu sebenarnya bukan gasdor atau ininya ya, gasdor atau apa namanya, tidur proper. Yang penting tuh kenal dulu badan, latihannya dulu. Jadi latihan kalau bisa multi days juga, Sabtu dan Minggu gitu. Sekali goes nih langsung iya, 2 hari. Iya, disesuaikan lah, cobalah gitu. Apa namanya, kuat nggak kalau misalkan tidurnya ngemper, atau enggak ternyata lebih efektif kalau misalkan tidurnya masuk hotel, lebih enak, lebih nyaman. Terus selesai lebih proper, tenaganya lebih kuat gitu kan. Tapi kan ada juga yang ternyata tidur ngemper aja sehat, masih oke nih badan gitu, masih enak gitu. Ya jadi lebih baik tuh kenalin badan dulu sebelum ikut event gitu. Tapi kalau saya pribadi kalau ditanya, kayaknya ngemper nggak masalah sih. Nggak masalah kok, selama kita tahu ya tahu badan kita, tahu badannya. Iya, kayak aku tapi, juga kan ngemper, tapi sehat. Tapi biasanya kalau udah kelihatan akan turun badannya, kondisinya better masuk hotel, terus nanti ya mungkin nanti ngemper lagi. Di mix aja gitu. Di mix gitu ya. Itu yang terbaik teman-teman. Iya. Sepatu karbon atau non karbon? Sebenarnya bukan karbon non karbonnya, tapi level stiffness-nya kali ya. Level stiffness-nya, ya maksudnya karbon juga ada yang karbon ternyata stiffnya nggak terlalu stiff. Iya. Kan ada levelnya tuh, biasanya sepatu tuh level 10, 8, ya 7, tergantung kan modelnya. Kalau 5 ke bawah kan udah nggak karbon. Ya biasanya 5 ke bawah udah nggak karbon sih. Makanya kalau misalkan kalau nyari yang karbon, lihat level stiffness-nya. Tapi prefer kayaknya kalau sekarang non karbon dulu sih. Kalau efek dari sekarang yang 2025 ya, ngeliat efeknya kayak gitu, emang mungkin non karbon dulu kali, lebih karena geraknya juga lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel kan. Kalau aku bagi yang kaum kewer-kewer teman-teman, better nggak karbon sih. Kalau karbon itu ngerusak sepatu. Ya. Karena bakalan sering jalan kan. Iya, jalan. Nah, itu ngerusak sepatu, Pak. Iya. Kayak RX8 ku kan dulu jadi korban. Iya. Sampai lubang gitu. Iya. Karbon. Tapi pakai yang CD non karbon itu awet. Itu. Iya, kalau kita masih nuntun mah ya udahlah ya. Yeah. Non karbonnya nggak apa-apa. Pak, budget aman, Pak. Budget aman setelah ikut 1, 2, 3, 4, 5. Budget aman nih. Berarti kan udah akhirnya ada konklusi, harusnya gua spare budget segini nih, mulai dari pendaftaran sampai eventnya dan persiapannya. Budget aman untuk yang mau ikut BJ itu berapa sih, Pak? Kalau untuk range-nya ya? Iya, range-nya aja. Range-nya tuh kayaknya di atas 5, di bawah 10 tuh aman, bisa. Aman Bisa tuh. Di atas 5, di bawah 10. Itu sudah termasuk pendaftaran ya? Udah termasuk pendaftaran. Dan hotel, persiapan? Persiapan kan harus dihitung juga, Pak. Persiapan sih, karena kan nanti ada gowes. tergantung nih persiapannya mau kayak gimana.
Kalau persiapannya ikut event, ya mesti daftar eventnya, mesti pergi ke luar kota, mesti balik. Enggak, kayak Kalau latihannya kan harus dihitung juga, Pak. Kalau iya. Makanya kalau latihannya dengan ikut event sih banyak, Iya. ya bakalan banyak. Tapi kalau latihannya biasa-biasa aja ya nggak banyak sih. Oh, Kan misalkan kalau Iya. kayak gua, Om Sandi misalkan, kan dalkot aja. Oke. Jadi selain sekalian bike to work, melipir dulu ke dalkotan 4 kali, lu baik langsung ke kantor. Oke. Ngopi juga enggak, ya kan? Heeh. Ya udah, habis itu pulang ke rumah. Berarti Nah, tergantung persiapannya nih. Tergantung persiapannya. Weekend, ya udah weekend long ride ke MAP, kalau enggak ke Sentul. Langsung Paling pulang. habis kan telur 2 sama es teh manis sama Iya. teh manis anget. Kecuali persiapannya yang memang proper. Kan ada memang yang teman-teman persiapan proper, long ride berhari-hari. Kan ada kan? Ya itu beda. Ya kan kayak Om Egi, Kori itu kan sering long ride Ya, dulu kan? Iya. Halo Om Egi. Ya kalau atlet juga, Cak. Iya. Dan itu kan kayak gitu kan perlu pengeluaran lebih kan? Iya, Kayak gitu kan. benar. Berarti paling aman under 10 di atas 5 juta. Iya, udah termasuk Sama pulangnya ya itu ya. Iya 10 sih, 10 lah. 10 lah ya kan. 10. Itu. Berangkat dan pulang juga Berangkat dan termasuk. pulang. 10 bisa. 10 Kemarin paling tuh bawa uang cash itu 1, terus nambah 500 di perjalanannya di kan. perjalanan. Itu Jadi 1,5 tuh udah buat seminggu gitu. Tapi itu belum termasuk hotel. Oh, oke. 2 kali lah. 2 kali hotel pakai cash. Oke. Ya. Tapi sisanya 2 kali lagi hotelnya Kiris. Ya, Chris. Udah. Oke. Tapi Itu perjalanannya, Dik. iya, tapi kalau misalkan beli di Indomaret pasti pakai cash. Oh. Kalau Chris lama bayarnya. Jadi pakai cash, nggak usah minta kembalian, udah Mbak ambil aja. Oh gitu. Gitu. Lebih cepat. Lebih cepat. Tapi udah siapin receh ya. Hmm. Ya barang-barang 20 ribuan gitu kan. Kan kita beli paling kan Pocari, air putih, ya kan? Pocari, Aqua, Snack sama bar, snack snack bar kayak gitu gitu kan. Ya paling kan habis 20-30 kan. Ya udah, bayar, nggak usah minta kembalian. Udah. Mbak ambil aja. Doain aja selamat. Gitu. Kalau beda lagi yang belakang, doain ya sayang. Iya. Nah, Gitu. untuk lampu yang proper menurut sampean di BJ itu berapa lumen? Sebenarnya bukan berapa lumen ya, Cak. Apa? Sebenarnya lebih ke tahan lamanya apa enggak? Gitu. Kan mayoritas rata-rata yang di Indonesia kan mentok-mentok 3 jam, Pak. Oh enggak. Kecuali pakainya yang paling rendah. Ah. Kalau pakai rendah bisa tuh 6 jam kayak gitu kan 2 kali Ya, lipat. ya. Kalau gua emang selalu pakai yang paling rendah lumennya. Oke. Jadi nggak pernah pakai yang paling gede. Pas waktu turunan? Ah, turunan baru ganti yang Gede, lebih gede. gede. Tapi kan turunan pasti nggak terlalu panjang. Iya, betul. Nggak akan lebih dari sejam. Kecuali Turunan si bentang dia Senduro. Senduro. Senduro tuh bisa lebih dari 50 sejam tuh. kan? 50 Iya. kilometer Ya, turunan. itu bisa lebih dari sejam gitu. Nah. Nah, kalau yang lain pasti turunannya nggak terlalu panjang, ya digedein tapi gedein juga nggak mentok. Oke. Karena turunan juga selalu pelan sih gua. Nggak terlalu kenceng. Mentok 50 Oke, turunan. oke. 40-an gitu. Rekomendasi lampu apa nih? Rekomendasi lampu selama ini pakai 3 brand. Apa aja tuh? Mata kucing, Ya, cat eye. disebut. Ya nggak apa-apa, karena kan ini kan Ya. lebih ke kalau ini kan lebih ke teman-teman biar tahu Ya, itu kan. Mata kucing, Rock Bros sama Magic Shine. Magic Shine berarti kan baru nih. Baru. Baru. Dari 2024 udah pakai Magic Shine. Oke. Dari 2024 udah pakai Magic Shine. Yang rekomendasi Magic Shine. Gitu. Kalau Karena bisa sambil dicas juga. bisa sampai di start juga. Oh. Kalau mata kucing Nggak bisa. nggak bisa sambil Ya. charge. Kalau dulu kan sebelum ada Magic Shine kan pakai Moon. Ya. Nggak pakai Moon Nggak ya itu? nggak pernah pakai. Langsung itu ya. Kalau Ya. aku dulu Moon. Ya. Jadi Bandel. karena apa namanya udah nyoba 3 itu, Magic Shine yang Ray atau yang RN udah pakai dua-duanya. Oke sih. Yang kemarin juga Itu beli sendiri apa support, Pak?
Beli sendiri. Beli sendiri, Magic Sign. Colek dong. Orangnya kan tadi di sini. Magic Sign. Nah, dia itu kan grupnya. Ya. Ya. kan dari sign. Oh yes, udah resign, maaf. Iya, tinggal sign-nya aja ya. Iya. Jadi Magic Sign itu selalu pakai yang paling kecil, dan di 2025 nggak ganti tuh. Berarti Jadi cuma pakai satu lampu aja. Lampu yang satunya nggak kepake. Oh ya? Dari dua lampu ini kepakainya cuma satu aja? Iya. Yang berapa lumen? 1000? 1200. 1200. Ya. Kalau nggak salah 1200. Dua-duanya RR bawa ya? dua yang ukuran segitu atau beda ukuran? Beda. Yang Satunya? satu RN, yang satu Ray. Ray itu Kalau berapa nggak salah. lumen? Ray yang 1200 sampai 1500 gitu. Ah, Yang RN tuh 1100 ya, kalau nggak salah ya. Oke. Lupa. Kalau budget kalian belum cukup, silakan beli Rockbros saja. Ingat ya. Ini udah ngomongnya udah di angka 1 lebih. Enggak, kayaknya itu diskonan kok dapetnya. Ya kan tetap di atas 500. Kebetulan kalau yang Tetap mahal, Pak. ya, tapi itu sangat investasi yang sangat bagus kalau misalkan Ya bisa bertahan 2 tahun alhamdulillah lah. lebih kayaknya bisa. Lah. Kayak yang satu udah lebih dari 2 tahun. Ya, asal pas waktu pasang klep Ya, itunya benar. aman, bener. Ya. Sama jangan pernah, tipsnya itu jangan pernah biarin kosong. Oh, lampunya. Jadi kalau disimpan, Heeh, diisi tetap, diisi di-charge tetap. gitu. Biar nggak Jadi rusak full. baterainya. Biar nggak ya? rusak. Kalau dibiarin kosong gitu, nanti rusak. Itu tips dari yang punya dulu. Kan HP juga sama semuanya elektronik kan rata-rata harus Iya Pak. gitu, iya. Nah, benar. kalau baterainya itu pakai yang rechargeable yang satu baterai gini atau pakai yang kayak 2A gitu atau memang sudah baterai tanam itu? Baterai tanam. Oh, Baterai bukan charge. yang gantian ya, yang kayak Phoenix apa gitu Enggak. kan? Kalau punya aku itu ada yang gantian gitu. Enggak. Dia kebetulan kan pakainya USB-C juga, jadi nggak terlalu lama sih. Jadi waktu itu nginep di hotel, di charge udah full lagi. Oh. Pas tidur gitu ya, Oh. di charge sudah full lagi. Fast charging. Fast charging. Oh, Karena udah USB-C. Soalnya jarang juga kan lampu fast charging kan. Iya. Sampai saat ini kayaknya belum ada deh. Nggak tahu deh. Itu Pokoknya fast ini charging USB-C jadi selama ini kan tidur 3 jam. 3 jam Tapi udah full. bolak-balik berhenti kan 4 sampai 5 jam kan. Itu di charge tuh. Udah cukup. Begitu nyampe kamar langsung masukin kan langsung charge. Itu ini lagi full lagi. Aman. Karena kan emang nggak sampai habis. Karena Iya. kan emang pakai yang kecil-kecil terus kan. Nah, itu apa namanya? Lampunya itu bisa sekalian untuk ngecas juga power bank. Yang satu bisa. Oh, satunya enggak? Satunya kayaknya bisa juga deh. Kayaknya bisa deh, bisa. Kalau untuk 1000 lumen berarti kan berat juga kan lampunya kan? Berat. Iya, Berat. makanya. Berat lumayan. Jadi teman-teman, untuk lampu yang 1000 lumen, yang bener-bener 1000 lumen, biasanya itu berat banget. Iya, berat. Rata-rata baterainya itu kuat bandel-bandel gitu. Iya, kalau nggak salah itu baterainya sampai 3000 mAh apa 4000. Gede berarti, berat berarti. Iya. Bisa 200 graman lebih kayaknya. Iya, lebih. Ya, iya, kayak Tapi gitu. ya worth it daripada harus berhenti ngecas 3 jam Iya. habis, 3 jam habis. Apalagi kalau misalkan yang pakai yang gede kadang-kadang kan 1 jam habis gitu kan. Iya. Nah, ini sih enggak sih aman. Ya, itu. Sementara yang terakhir. Terus kalau pakai fast atau tidak menurutmu? Di 2023 udah pakai fast ya? Udah. Iya. Pakai terus. Pakai terus ya? Pakai terus fast. Boleh pakai fast asal jangan terlalu berat sih di belakang. Karena lumayan juga. Pakai Salomon ya dulu sama. 2023 Salomon kan? 2023, 2024 pakai Salomon. Terus 2025 Pakai Kipran. oh Kipran lebih murah. Lebih murah, lebih gede. Bang John, masuk Bang John. Bang Kipran punya Decathlon teman-teman. Ya tak perjelas. Cuma sejutaan soalnya. Iya tuh. Gua- Loh, nggak gua- sampai 600-an mereng. Gua 15 liter 800.000. Oh iya. Lagi diskon. Oh. Kan banyak diskonan di sana. Banyak diskonan. Itu. Tambah gede dong, pakai 15 liter. Iya. Tambah gede tapi ya nggak tambah berat juga sih, sama aja bawaannya. Oh. Nggak terlalu beda. Nggak Cuman bawa ya, saddlebag kan? nggak pakai saddlebag. Pakainya saddle pack ya. Iya. Berarti ya. Saddlebag berarti untuk tools ya kan? Iya, untuk tools, benar. Tools doang. Tuh. Itu. Terima kasih Mas Dio. Siapa Mas Dio? Ada Anandio. Oh.
dipinjemin. Peserta juga Iya, tahu. dipinjemin. Wong Tangerang kan? Enggak, Dalkot. Ya, Petamburan. Selipi. Iya kan? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Jakarta Barat. Barat. Gitu. Itu yang keep keren itu. Iya. Oh enggak, Apa? saddle pack. Saddle pack. Iya. Yang berapa? Apidura. Oh, yang Apidura yang 5 liter. 0,5 liter. 0,5 liter. Oh, yang kecil banget. Kecil, yang buat Oh, tools iya. doang. Ya, Tools aku doang. punya tuh yang dari Iya. Decathlon itu merek apa itu? Yang jadul itu waterproof kan semuanya. Oh. Kecil emang segini. Tapi bandel banget bahannya. Lebih bandel daripada Apidura, Bro. Oh gitu. Karena aku ada Apidura juga. Oh. Tapi kalanya Apidura itu kan kalau udah dilipet kayak terkikis gitu loh kan. Oh, oke. Dan bocor endingnya Iya. kan. Kebetulan bag pinjaman semua. Bag pinjaman semua. Pinjaman semua. Alhamdulillah Oh. teman-teman baik semua. Untuk Mas Exto minjemin. Oh. Long top tube. oh. Terus Mas By the way, Om Exto itu panitia teman-teman. Wah, kamu orang dalam ya dapatnya ya. Disupport itu Oh, dong. di support. Oh. Anyay. Kan sebelum. Mas Tio juga minjemin. Alhamdulillah. Jadi waktu itu berjalan BJ tasnya pinjaman semua. Oh, kirain udah punya, padahal udah sampai 3 kali ya. Ya kan? Kirain udah punya gitu loh, udah 3 kali guys gitu kan masalahnya. Ya udah belilah gitu kan. Ternyata masih pinjem juga. Waktu yang pertama nggak minjem, Beli kan? Pertama kali nggak minjem. Pertama kali pakai topik belakangnya, Belakang topik, saddlebag topik, saddlebag ya agak gede topik. tapi pakai vest juga. Tapi pakai tas juga, karena nggak terlalu bawa banyak gitu, hanya untuk yang baju-baju aja. Dan ini juga nggak jadi berat, Oke. gitu. Oke. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Apalagi teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Karena ilmunya udah banyak nih, udah kita gali. Jadi banyak saran-saran untuk teman-teman kalau kalian mau ikut turun BJ itu spek sepeda seperti apa dan alasannya seperti apa udah dijelaskan nih, ya kan? Mulai jenis sepeda, bannya seperti apa, pedalnya seperti apa, masing-masing itu ada alasan di sini. Itu yang maksudku ada nilai manfaatnya, Pak, ya kan? Amin. Strugglingnya. Kan 2023 tahap uji coba lah tentang Jawa ya. Ya 2000. 2024 lu kan mau coba race tuh. Heeh. Performa lu juga emang oke, cuman gara-gara ada masalah Ya, BB seret. Iya, Nah. BB seret. Yang akhirnya tuh dia buang waktu tuh hampir 24 jam ya nih. 20 jam. 20 jam kebuang gara-gara BB seret. Nah, dan itu harusnya bisa finish kemis lu. Iya, harusnya. 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 Lu 2025 ini modenya emang santai atau tetap mau race lagi atau ya udah jalan aja gitu. Sebenarnya sih nggak ada pikiran mau race ya, tapi emang mau ngincer finish Kamis sebenarnya. Di 2025 ini. 2025 ini ngincer finish Kamis. Di 2025 perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Iya. Tapi ternyata keadaan berbicara lain. Jadi kita spesialis finish Jumat. Iya. Dan itu karena masa lalu crash itu kan. yang Iya, terlambat kan? ya. Jadi yang paling menghambat sebenarnya begitu masuk Cikotok Nah, itu masih on pace, masih pas tuh. Masuk Cikotok jam setengah 2. nah. Setengah 2. Hujan kan berarti kan? Di atasnya hujan. Iya. Masih aman, di atasnya hujan. Nah, begitu hujan, turunnya jadi lambat. Ya. Jadi lambat. Jadi masuk ke Pelabuhan Ratunya itu agak sore, agak malam tuh. Gue masuk Pelabuhan Ratu setengah 8. Oh iya. Oke. Setengah 8, makan dulu. Itu masih belum Pelabuhan Ratu juga deh, setengah 8. Masih Cimaja. Cimaja turun langsung makan, lanjut gasdor kan. Nggak nginep dulu di Pelabuhan Ratu. Terus lanjut. Tapi itu udah mulai kerasa nggak enak tuh badan. Gara-gara mencong tadi. Iya, udah mulai kerasa nggak enak tuh badan. Nah, tapi tetap di gaspol, terus tidur cuman bentar doang, sejaman di atas, di Cigaru. Terus nyampe CP1 tuh setengah 2 siang. Beda sejam sama yang di BJ 2024. 2000 Masih on pace, masih masuk. Lanjut kan jam 3, jam 6 nyampe Pamengpek. Badan udah ngerasa nggak enak. Dan hujan juga lagi tuh. Hujan, badai.
tidur dulu, masuk hotel lah. Jam 12 keluar karena udah reda kan. Jam 12 keluar, jam 1 masuk Sancang karena makan dulu sebelumnya. Jam 1 masuk Sancang, ya udah crash. Ah, itu sebenarnya udah on pace tuh, Om. Masih oke lah. Tapi begitu crash, sakit lutut, udah nggak bisa neken lagi. Jadi udah akhirnya di situ memutuskan ya udahlah, yang penting gua finish itu. Finishnya udah bagus. Iya. Finishnya udah bagus. Kan Alhamdulillah masih dapat finish Jumat. Nah iya kan, berarti kan niatannya adalah ya targetnya di Kamis, ya kan. Cuman kondisi ada ya planning berubah, target pun berubah akhirnya kan. Dari yang harusnya seperti ini, realistisnya adalah aku bisanya segini, ya udah survive intinya. Ternyata jalan itu emang bisa apa aja terjadi. Iya, gitu. Saran itu dong untuk yang terakhir, saran-saran untuk teman-teman yang mau ikutan Benang Jawa atau mau ikutan event ultra, atau mereka yang belum tapi ada niatan dan tertarik untuk ultra, boleh dong kasih motivasi atau kata-kata hari ini Mas Hendy. Motivasi ya kalau yang pengen ikutan ya. Ya. Yang pasti persiapan sih, biar nanti persiapannya yang benar-benar siap. Karena gua sendiri persiapan kalau bisa dibilang berarti ya udah 2 tahun tuh persiapan gitu. Nurunin berat dulu sampai merasa bisa finish undershot, baru nekat berani daftar. Ya, baru nekat daftar gitu. Nah, soalnya jangan sampai kita nyesel juga begitu udah ikut event kita nggak latihan, Karena nggak finish. nanti nggak finish takutnya kan. Atau Tapi cedera. kalau finish nggak finish itu sebenarnya itu udah Allahualam ya. Udah nggak bisa tuh, entah ada gimana, faktor X-nya banyak lah kalau ultra. Masalah finish atau nggak finish, sesuai target atau tidak, sesuai rencana atau tidak, itu terlalu banyak efek dari apa namanya, efek dari bukan dari kita sendiri, faktor X lah. Faktor X-nya gitu. Itu banyak. Jadi yang paling penting ya persiapan dulu. Kita udah merasa persiapan cukup, udah benar-benar maksimal. Tapi kalau nanti masalah gagal dalam mencapai target, ya urusan nanti gitu. Tapi yang penting kita udah tahu kalau misalkan kita udah usaha maksimal nih, kita udah latihan, udah coba benar-benar untuk apa namanya, bisa finish undershot sesuai dengan kemampuan. Ketika pas event, mudah-mudahan ya jadi nggak nyesel. Jadi benar-benar bisa sesuai dengan target. Tapi kalaupun nanti nggak sesuai target, setidaknya kita udah coba berikan yang terbaik. Itu yang paling penting gitu. Jadi jangan sampai nanti pas event ngerasa nyesel, harusnya bisa kayak gini, harusnya bisa gini, harusnya bisa gini. Selama ini sih nggak pernah kepikiran harusnya gitu ya. Itu selama ini nggak pernah kepikiran karena udah tahu pada saat event kita udah coba untuk yang berikan yang terbaik. Ya udah, apapun hasilnya terima aja karena tadi itu terlalu banyak faktor X gitu. Jadi bener-bener diniatin. Kalau mau ikut event ultranya, benar-benar niatin latihannya. Jadi benar-benar kalau bisa udah spare waktu untuk latihan juga. Udah tahu lah polanya kira-kira gimana nih latihannya nanti pada saat persiapan event. Untuk event itu. Karena gini, Om, karena ikutan event kayak Bentang Jawa gini, ini kan banyak yang nggak dapet juga kan. Iya. Menghargailah orang yang nggak dapet itu dengan latihan yang baik, proper. Jadi benar-benar pada saat eventnya benar-benar on perform ya gitu, sebaik mungkin ya, sebaik mungkin gitu. Jadi badan udah siap dulu. Iya, jangan nyanyain slot yang udah dikasih sama panitia. Jangan nyanyain, jangan drama, jangan lain dan lain sebagainya. Kalau drama itu nggak bisa, itu faktor X. Oh, drama faktor X. Drama faktor X. Tapi yang penting kan udah persiapan, udah proper. Nah itu, ceritain dong yang naik ojek 100 kilo ya? Berapa? Oh, nggak naik ojek ini. Kalau itu gimana sih case-nya? Terus balik lagi ke lokasi lagi kan? Jadi di BJ 2024 berhenti di KM 500 karena crank nggak mau muter. Jadi bener-bener nggak bisa diputar tuh, udah kaku gitu. Padahal itu udah diservis nih teman-teman. Udah diservis. Jangan ditanyain ya. Udah. Nah, jadi udah nggak mau muter. Ya udah akhirnya udah mikir mau DNF. Cuman istri bilang nggak usah, nanti dulu, coba pelan-pelan pikirin dulu.
gitu. Istrimu gitu, Pak? Iya. Kalau istrinya yang di belakang, udah pulang aja, Bro. Nah, akhirnya maju dikit ada Bengkel tempat motor. ayam. Ah, ayam. Ada ayam bakar. Hmm. Akhirnya makan dulu. Makan terus ngobrol sama yang punya warung. Ada yang bisa nyawain mobil nggak ya, Bu? Gitu. Akhirnya dicarilah bapak sebelah warungnya dia. Ternyata ada. Anaknya ternyata bisa nyetir dan punya mobil. Bukan punya mobil sih, minjem mobil temennya gitu. Ya udah, bisa akhirnya bisa mau deal. Akhirnya itu kan udah jam 8-an lah kalau nggak salah. 8 malam. Jadi kalau nyampe ke sana bengkelnya juga masih tutup. Karena kan butuh waktu 3-4 jam. Jadi bengkelnya tuh di Pangandaran. Bengkel yang di 2023. Ya, yang berarti adalah 130 km ke depan. Jauh loh itu. Cikembulan ini. Cikembulan, sebelum masuk Pangandaran. Pasar Cikembulan, di pasarnya. Nah, udahlah. Akhirnya mutusin tidur dulu di hotel. Oke. Tidur dulu di hotel, mundur lagi ke Pamengpek. Duh, mundur lagi karena itu kan posisinya udah di luar Pamengpek tuh. Udah mau masuk Sancang. Lah kan sepedanya nggak bisa diputer. Loading. Oh, loading. Masukin mobil. Oh, sama mobil yang tadi. Iya. Mundur dulu nih. Mundur dulu, dianterin. Mobilnya pulang ke rumahnya. Gua dianterin ke hotel. Tidur jam 3 pagi berangkat. Ke? Jam 3:30 pagi berangkat ke Pangandaran. Dijemput mobil. Dijemput mobil. Gitu. Tapi sebelumnya lapor dulu panitia. Mas, gua ada trouble mau loading ke Pangandaran pakai mobil nyewa. Titiknya di sini. Boleh apa enggak? Ya udah nggak apa-apa. Ditanyalah sama panitia. Lo maunya sekarang? Kan waktu itu jam 8 kan? Lo mau ke bengkelnya sekarang? Enggak, bengkelnya besok pagi. Iya, soalnya gue mastiin gitu. Ya soalnya kan harus terbuka untuk publik kan, nggak bisa terbuka khusus untuk kita. Iya, gitu. betul. Ya udah, jadi gue kesananya jam 3 pagi, nyampe sana jam 7 udah buka. Wih, lama juga ya perjalanannya, berarti jauh ya? Jauh. Kan naik turun kan ya? Naik turun dan jalannya kan juga nggak bagus-bagus amat dan kecil kan. Jadi mobil juga nggak bisa ngebut gitu. Jadi 3 jaman gitu, 3 jam lebih. Ya udah, benerin. Udah bisa. Kebetulan ganti BB itu? Ganti bearingnya doang. Ganti bearing. Pas ada stoknya tuh. Pas ada stoknya. Dia hoki dia. Hoki banget. Gitu. Pas ada stoknya bisa sesuai. Ya udah. Akhirnya diganti. Udah bisa lagi muter balik ke KM 500. KM 500 lagi. Iya, balik lagi. Titik awal pada saat berhenti. Yang di warung itu ya? Di warung itu gitu. Ya udah, terus bilang ke panitia, "Mas, gue udah selesai ininya, apa namanya? Repairnya? Ya, udah selesai perbaikannya, udah balik lagi ke titik awal, gua share location di WA gitu." Oh ya udah, lanjut. Ya udah, akhirnya lanjutnya jam 11-an ya. 11 siang. Iya, jam 11 siang. 10 lewat 11 siang gitulah. Nah, itu berarti gue berhenti udah lumayan kan? Lumayan. Dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Iya. Gitu. Trouble-nya tuh jam 6. Jam sore. Trouble-nya jam 6 sore, baru dapat solusi jam 8. 12 jam hampir 12 jam trouble. Nah, itu bayar berapa mobil, Pak? Di situ. Karena kan mungkin teman-teman yang lain kena masalah seperti itu kan berarti mungkin ada gambaran nih ya. Kalau nggak salah 1-an deh. Wow, sampai 1 yoi. Wajar, bolak-balik karena juga. Jarak jauh loh itu teman-teman. Wajar sih, wajar. Dan ada supir kan. Kita nggak ini. Iya. Terus udah sama bensin itu. Sama bensin. Berarti ada gambar. Jadi gini gambarannya teman-teman. Di sana itu susah angkutan. Susah. Iya kan, teman-teman. Makanya kalau ada yang mau pun kita beruntung. Iya. Jadi untung-untungan nih ketemu atau tidak. Makanya paling PR itu kalau misalkan DNF di sana terus harus cari angkutan mau kemana nih, tujuan kemana untuk loadingnya itu loh. Iya. Berarti termasuk kategori wajar ya kan, karena sudah bayar
bensin, kendaraan sama supir Supir. juga. Iya. Dan Seperti mau itu. jam 3 pagi. Nah. Mau jam 3 paginya itu karena kan belum tentu orang mau jam 3 pagi. Iya. Karena nungguin juga ya tuh. Iya, di sana nungguin lagi. Nah. Terus nganter balik lagi. Berarti kan gini, apa namanya? Spare money untuk kondisi darurat adalah penting. Iya. DNF itu biasanya lebih mahal daripada finish. Biaya DNF lebih mahal daripada finish biasanya. Kan Asli. udah pernah ngalamin ini kan Om? Asli. Mana? Mendingan digoesin atau DNF? Goes dong. Lebih bahagia, tersiksa tapi bahagia. Ya wes. Ada dompet kan, Cak, maksudnya. Kalau loading kan manis dompet, Cak, lebih mahal kan. Enggak. Iya. Pas waktu itu kan udah kehilangan dompet, loading juga. Astaga. Ya kan RAJ kan gitu. Aku udah dompet udah hilang ya kan di Bojonegoro ya kan. Habis itu Oh alah. iya. Anak sakit. Iya kan DNF akhirnya kan. Iya. Itu double hit das. Oke, terima kasih banyak informasi Sama-sama. dan ilmunya. Ini luar biasa. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan silakan diambil ilmunya aja. Kalau yang lainnya jangan dibikin baper karena ini cuma cerita kewer teman-teman ya. Terima kasih Om, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, jangan lupa share, subscribe dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin, follow juga Instagramnya. Handi Trinova. Dan kita disupport oleh pasukan udang. Pak Udang, tolong pasukan udang, apa namanya, pimpinan udang. Nah, kita di belakang kita sudah ada Raja Udang. Ini. Nah, ini Raja Udang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih. Tetap di Cerita Kewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.